wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'da. Para salikin rahimakumullah, para jamaah dan para murid, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersyukur selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah yang menyerukan segala alam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri, keluarga, tabi'in, sahabat tabi'in dan kita semua hingga yaumil akhir biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan dalam qiyat yang ke-56 tentang hal-hal yang menjadi pedoman hidup kita. Hari ini kita akan bicara tentang amalan seseorang tertutup hubungannya dengan malu, ya. Atau dosa yang perlu ditutupi karena kita malu, atau bagaimana kalau kita menghadapi dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan ini seperti yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Akan saya sampaikan wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yambahil murid alla yaf'ala fil halwati illa ma yashhulu alaihi fi'luhu fil alaniyah. Walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu alaikum bi amalin alaniyah. Sahabat dan para salikin, yang bahilil murid, kepada kita yang dalam posisi sebagai murid yang sedang menuju Allah, Allah yaf'ala fil khalwah, sebaiknya kalau kita mengerjakan di dalam amalan yang khalwat, yang sendiri, yang tertutup, ya, sebaiknya itu apa? Itu dilakukan illa mashhulu ala fi'luhu fil alaniyah. Jadi juga disampaikan hal-hal yang mudah, seperti halnya kalau kita itu mengamalkan secara tertutup. Bahasanya lain begini, kalau kita di depan umum karena banyak orang yang melihat, maka kita amalannya begitu banyak. Tapi begitu kita sendiri kok sedikit. Nah, sebaiknya disamakan saja. Apa yang kita lakukan di depan umum, itulah yang biasa kita lakukan di private sendiri, atau yang kita sudah biasa mengamalkan secara private, sebaiknya juga bisa diamalkan secara publik, sehingga tidak ada unsur sir, ada unsur yang rahasia di antara amal itu. Sering kalau kita itu beramal di depan umum banyak, berarti karena manusia dan itu riya. Tapi kalau amalan kita sendiri pun sama dengan ketika di amal-amal umum, maka ini berarti kita ikhlas. Jadi amalan kita itu bukan karena orang, ya, bukan karena dilihat orang lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah apa yang disampaikan oleh qala walidzalika qala Umar radhiyallahu anhu alaikum bil amali alaniyah. Karena itu Umar bin Ibnu Khattab menganjurkan apa? Alaikum bi amal alaniyah. Sebaiknya kamu itu mengamalkannya itu secara terang-terangan di ruang terbuka.
Bapak Ibu sekalian masih ingat Sayyidina Umar bin Ibnu Khattab inilah yang keras, seseorang yang tidak membayar zakat akan diperangi, katakan gitu. Karena saat itu banyak beberapa yang sepeninggal Rasulullah itu kehilangan leader, kehilangan tokoh. Dikira setelah Rasulullah sudah, padahal Khulafaur Rasyidin itu sebagai penerus. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan bayar zakat harus terbuka. Bayar zakat adalah untuk negara. Untuk negara berarti untuk umat, kira-kira gitu. Jadi terbuka. Jadi didata siapa mustahiknya, ya, muzakinya, didata semua. Kita juga dari Sayyidina Umar bin Khattab juga bisa mengambil ibrah yang sampai sekarang kita ambil, yaitu apa? Sholat tarawih yang 20 dan 3 witir, dan itu dilembagakan. Artinya menurut Sayyidina Umar bin Khattab, amal yang terang-terangan di depan umum itu ada sesuatu yang syiar dan itu harus dilakukan. Kalau zaman Rasulullah, sholat itu belum sholat tarawih itu belum dilembagakan, masih urusan private. Tapi oleh Umar bin Khattab sudah ditarik menjadi urusan publik. Inilah hebatnya kepemimpinan fal yughaibiyati itu di situ. Dengan kekuasaannya Sayyidina Umar bisa melembagakan amalan-amalan yang bagus untuk kepentingan ibadah kita. Ya. Disebutkan juga kecuali ya wa yustanna min dalika mayastahyi minhu kal jima'i wa qada'il hajjah. Kalau urusan-urusan yang private dan itu bisa menimbulkan malu, ya ini disebut jima, ya bersetubuh, ya itu nggak usah diumumkan. Masa diumumkan rasanya kayak apa gimana? Nggak boleh, itu malu. Lah itu harus dibungkus sedemikian rupa. Kalau malu itu harus dibungkus, ya nggak boleh dibuka, ya. Wa qada'il hajah, dan buang hajat, BAB itu juga nggak boleh diceritakan bagaimana gimana, nggak usah, itu bikin malu. Nah, hal yang seperti itu adalah ditutup. Tapi kalau yang kepentingan umat, kepentingan syiar oleh Sayyidina Umar bin Khattab buka saja, karena itu adalah bagian dari syiar. Ya. Jadi jangan karena merasa riya, udah saya nggak taraweh, itu nggak boleh. Ya, ini bagian dari apa? Bagian dari syiar. Walaisa katmul insani dzunubahu wa ihwa'uha wa ihwa'u uyubihi min awabirriya. Karena itu merahasiakan dosa sendiri dan menyembunyikan aib orang lain itu tidak dalam hal itu menyembunyikan dan itu dianggap riya, tidak. Biar orang dosa saya banyak, saya telah begini, saya buka, tidak boleh. Jadi dosa itu tetap urusan kita dengan Allah. Dan kalau itu hakul adam, itu ada berhubungan dengan sesama manusia. Minta maaf. Jadi jangan aibnya seseorang, aib kita justru diumbar. Kita sekarang itu kan, maaf, saya sampaikan ke forum ini, izin saya minta maaf. Kan orang malah bangga berapa kali punya suami, wow semakin laris itu, nah gitu kan. Padahal itu sesuatu yang tidak benar. Seseorang berkali-kali kawin cerai, bangga, itu nggak boleh. Itu adalah sesuatu yang aib dibuka kepada publik, itu nggak boleh. Kalau sekarang justru jadi komoditi kan, ya bikin YouTube pengalaman dirinya tentang ini, nah itu nggak boleh. Aib itu harus ditutupi, bukan dibuka. Ya, sekarang aib justru menjadi komoditi. Ya, ini masalah ya, zamannya udah apa ini ya? Zaman edan rakomanan, kan gitu ya. Maaf ya.
illa ayadhara min a'malihi wa aqwalihi wa yadullu ala annahu afifun antil kaldunubi munazzahun anha, kecuali jika tindakan dan kata-katanya tampak sesuatu menunjukkan bahwa dirinya bersih dari soja dan dosa-dosa tersebut. Ya artinya kan tidak ada orang suci apapun. Kalau pengertian lain dari kalimat ini adalah kecuali masa lalu kita jelek kemudian sekarang baik, terus kita menjadi orang baik sekarang, masa harus kita buka juga masa lalu kita begini begitu, nggak perlu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan bahwa dosa kesalahan itu harus saling menutupi. Siapa yang menutupi kesalahan orang di dunia, maka kita akan ditutupi kesalahan nanti di yaumil akhir. Tapi kalau orang membuka, kemarin di kitab apa ya, orang yang membuka rahasia lain, di kitab Tajul Aris yang kemarin Sabtu ya kita bahas, orang yang pura-pura menjadi alim, menjadi ahlul faqih, ya Allah akan membuka terhadap sesungguhnya siapa dia. Nah ini yang perlu kita pegang ya. Fayakunu hina idzin kadziban wa musami'an bilisanil hal. Maka pada saat demikian seorang itu membohongi dan melakukan tasik melakukan tindakan itu. Jadi artinya masa lalu juga tidak boleh dibuka terhadap kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Dan juga tentang kita menutupi masa lalu tetapi hanya pembohong, hanya pura-pura, fayakunu hina idzin kadziban juga nggak boleh. Dulunya kita jelek, sekarang pura-pura baik, tapi juga nggak ingin memperbaiki amalannya juga nggak boleh. Tapi pendek kata, dari dua paragraf alinea yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin itu mengatakan dua. Satu, malu itu harus ditutupi. Dua, amalan kita yang tertutup maupun terbuka sebaiknya disamakan. Jangan karena orang banyak kita melakukan amalan yang banyak, ya riya. Tapi kalau kita lagi sendiri, ya sholat sunat pun juga tidak. Itu tidak boleh. Ya, sholat ba'diyah, qobliyah, ya sholat rawatib itu. Nah, para salikin wa qolal mu'alif fi hadzal kitab wa qad ittafaqal ulama ala annal mujaharata bidzambin mahdzuratun illa anta musa ilahiya hajatun. Wa qad ittafaqal ulama, sudah mutafaq, sudah berkesepakatan di antara ulama bahwa annal mujarratu bidzambin, menceritakan dosa adalah mukhtaratun, dilarang. Illa anta musa ila hajah, seperti pengakuan mengharuskan kecuali jika ada kebutuhan untuk itu. Ya, misalkan orang ketangkep, ya kalau KPK sekarang menyebutnya apa ya? OTK apa ya? Operasi tangkap tangan itu apa namanya itu? OTT ya Mas Wahyudnya. OTT. Kalau sudah OTT kan harus dibuktikan Anda mencuri apa, uang negara berapa. Itu harus dibuka karena adalah OTT. Nah, kitab syariat, kitab fikih juga seperti itu. Ya, disebutkan di sini dalam posisi kalau dia itu ada illa antamusa illa hajah. Kalau memang sesuai hajatnya, kebutuhannya dia harus dibuka, ya sudah, Anda harus dibuka. Kesalahannya apa? Ya, yaitu kal ikrar bima yujibul hudud awal kafarat. Ini dalam rangka untuk mengusut kafarat, hukuman-hukuman dari hudud dan atau kafarat. Ini orang kesalahan bukan yang sah, ketahuan, ketangkep. Nah, ini harus ada bukti dan harus dibuka. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, intinya kama fi hadisin azizin
wal a'rabiyyin alladzi waqa'a fi Ramadan wa kadzalika iqrarul ibad bi huquqihim wa maksiatillahi ta'ala fihim. Ada satu cerita kama fi hadis seperti hadisnya bernama Ma'is bin Malik al-Aslam ya. Ia mengaku kepada Nabi, ya maaf, dia melakukan, ya Nabi saya zina. Ya. Seorang dari Azam ini, dari orang pedalaman mengatakan saya zina berhubungan siang hari, kira-kira di Ramadan. Ya. Di dalam sebuah cerita Rasulullah malah tidak mau membuka kan. Udah, itu urusan dosa dan kamu minta ampun. Sekarang Bapak Ibu sekalian, begitu seseorang mempunyai kesalahan kan langsung dibuka kan? Ya. Begitu orang punya kesalahan langsung menjadi komoditi, langsung menjadi berita dan itu disebarluaskan sedemikian rupa. Ya, itu kan? Rasulullah tidak, kalau pernah ya seperti ini, ya terus saya begini sudah. Malah cara mengajarinya adalah dia dibisikin, ayo mojok berada gitu ya, kita mojok biar sahabat yang lain tidak ketahuan, malah dibisikin, oke, rahasiakan, segera untuk melakukan sholat taubat, minta ampun pada Allah. Nah, kalau sekarang begitu ada pengakuan orang salah langsung dibuka. Nah, ini contoh ya. Wa kadzalikal iqrarul ibad fi kukuhim wa maksiatillahi ta'ala fihim. Demikian juga pengakuan seorang hamba terkait hak-hak orang lain yang ia rampas. Ya. Dengan demikian seseorang itu syaratnya kalau sudah ada perampasan itu, kalau itu ruang publik dan sudah diketahui, harus diketahui siapa, berapa, apa, maka dengan demikian dia itu harus diimbalin dengan apa yang dia ambil, dirampas itu. Wal yazamuhu ta'riful mustahiqul lidzalik liyubri'ahu alla yuqima 'alaihil uqubah as-syar'iyyah. Maka ia harus memberitahu siapa orang yang ia rampas, haknya berapa, dan dia harus mengembalikan berapa, dan ini agar apa? Uqubatus syariah, akan terlepas dari syariat. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya hormati, kalau dosa kita kepada hak Adam segera minta maaf, kalau dosa kita kepada Allah segeralah mohon ampunan, dan tidak boleh dicerita-ceritakan baik itu dosa kita apalagi dosa sesama teman. Nah, dilanjutkan masih tetap rasa malu. I'lam annallahu azza wa jalla jabalal adama adamiyun ala ausafin jalibatin linaf'i. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan anak Adam itu memiliki sifat selalu ingin ya mendapatkan keuntungan. Jalibatin linaf'i, itu manusia. Ini wa ala aswafi dafatul ludzur, dan sifat juga selalu ingin menghindari dzarah, kerugian. Nah, ini manusiawi ya. Ini hubungannya dengan riya dan malu. Nah, nanti begitu. Fa khalaqa sifatul ju', maka dengan demikian Allah juga menciptakan manusia itu rasa lapar. Mengapa menciptakan rasa lapar seperti halnya hewan yang lain, makhluk yang lain? Li'annaha jadibatun linafi tanfidal ghidha. Dengan cara itulah dia menjadi rasa motivasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi hukum kausalitas, karena ada lapar maka bagaimana dirinya tidak lapar, maka dia motivasi. Itu manusiawi. Wa khalaqa sifatud dhama'in, dan Allah juga menciptakan rasa haus li'anna jalibatun linafi tanfidil ghidha'in, karena rasa haus itulah dia juga berkiprah, berkreasi untuk
agar dirinya itu tidak haus. Cuma caranya makan dan minumnya manusia berbeda dengan cara hewan. Kalau cara hewan apa saja yang ada di depan diambil, siapa tidak peduli. Nah, apakah kita mengambil hak rezeki orang lain? Tidak boleh. Kita harus tetap dalam posisi syariat. Walau wa khalaqas syahwatil jima', maaf, setiap manusia juga diciptakan syahwatul jima', mempunyai rasa ingin, nafsu, libido untuk apa? Untuk bersetubuh. Itu manusiawi, jima'. Cuma caranya jima' manusia dengan hewan kan berbeda, ya. Tapi di anna fil ghalabi sabdun nasl, karena dengan bersetubuh itulah sebagai sebab untuk kita mendapatkan keturunan. Kalau binatang kan tidak. Pokoknya apapun, dimanapun, siapapun, oke, kan gitu. Kalau manusia tidak boleh. Ya. Wa khalaqal ghadab ulitafid dhamin. Manusia Allah juga menciptakan rasa marah. Ya, wa khalaqal khaya, dan juga menciptakan khaya, malu, ya, lijalbil naf'i wa tahfidz dzarul jami'an, karena dengan rasa marah dan malu itu seseorang mendapatkan keuntungan sekaligus litaf'idz dzarul jami'an, untuk menghindari kerugian. Nah, contohnya rasa malu itu adalah seperti tadi, malu tidak boleh, dosa kita, malu kita itu tidak boleh diumbar. Nanti besok kita akan sampai satu kesimpulan, bukan besok, sekarang aja. Karena malu dan juga rasa ghadab, ya, ini menjadi bagian manusia harus eksis. Orang kalau tidak punya marah ketika difitnah, ya berarti dia dungu. Tapi marahnya manusia, ya, itu di atasnya ada ihsan. Bukan hanya adil, kalau adil marah dibalas, tapi kalau ihsan dimaafkan. Tapi bukan berarti melupakan kesalahan orang. Ini kan bahasanya Gus Dur kan, ketika dilengserkan di parlemen itu oleh XYZ, ya nggak usah sebut di sini. Beliau mengatakan, apakah Gus Dur memaaf? Iya, saya maafkan. Tapi lupa? Ya enggak, kalau kesalahannya enggak lupa. Artinya ini pelajaran. Gitu aja kok repot, kira-kira kan? Kata Gus Dur kan seperti itu. Dilengserkan dari jabatannya, dia nggak marah, ya. Artinya dia nggak lupa, tapi dia maafkan. Saya maafkan, tapi saya tidak lupa kesalahannya. Nah, menjadi pelajaran orang kalau dilengserkan itu berarti meninggalkan satu sejarah yang baik. Maka itu Anda jangan melengserkan. Kira-kira bahasanya seperti itu. Nah ya, karena itu saya lanjutkan, fayahmil hayaul abdu ala fi'lin, seseorang yang tadi punya rasa malu, dia akan membuat sesuatu amalan agar dia tidak mengulang, mayastahi min tarkihi, maka dengan demikian dia akan meninggalkan agar tidak malu itu muncul kembali. Wa tarki mayastahi min fi'lihi, dan dia juga meninggalkan sesuatu yang dia dapatkan yang bisa menimbulkan malu itu. Jadi intinya malu, dosa, tapi jangan diulang. Kira-kira kan gitu ya, biar tidak mengulang lagi. Nah, karena malu itulah ya faqad jama'a minnal khair ma tafarraqa fi ghairi dzalik. Dengan malu itu menghimpun semua kebaikan yang tidak dihimpun kalau kita itu selain rasa malu. Jadi dengan malu itulah kita menjadi baik. Kecuali manusia tidak punya malu. Kalau seseorang sudah tidak punya malu, maka sungguh jati diri sebagai orang yang beriman itu hilang. Nah, karena itu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Bahwa malu itu sebagian dari iman. Jadi itu ya. Jadi ini hari ini kita bahas iman, malu, dosa, ya, amalan terbuka dan menutupi aib-aib sesama manusia, dan juga aib kita tidak boleh diumbar untuk diketahui publik.
Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ngaji kolbu di dalam kitab Maqasidur Ayah lil mu'alif Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam mendapatkan ridho, berkah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.